33 Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Imam Nahrawi. Pemirsa, Presiden Jokowi menunjuk politisi PKB Imam Nahrawi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Beban berat Menpora yang baru ini antara lain meningkatkan prestasi olahraga nasional di kancah dunia, sebab selama ini prestasi olahraga Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang sesuai harapan masyarakat. Bahkan bulu tangkis Indonesia yang pernah berjaya menurun drastis di tingkat ASEAN. Apa saja langkah Menpora yang baru untuk memulihkan prestasi olahraga Indonesia? Kita akan langsung membahasnya bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Kerja Jokowi JK Imam Nahrawi dalam perbincangan bertajuk Kemenpora untuk apa? Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, Pak Imam, pertanyaan pertama kami adalah apa pesan Jokowi ketika ia menyerahkan ada posisi Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Anda? Ya, beliau menyampaikan baik secara langsung ke publik maupun ketika kami ada di dalam itu bahwa tugas pertama adalah mensukseskan Asian Games tahun 2018. Karena kita menjadi tuan rumah, maka tentu kita harus menyiapkan segala sesuatunya sehingga pelaksanaannya baik, tetapi lebih dari itu prestasi juga baik. Oke, pelaksanaannya harus baik, prestasinya juga harus baik. Tapi kalau berkaca dari pengalaman terakhir kita menjadi tuan rumah pada 2011 waktu itu untuk SEA Games, kalau kita ingat persiapannya sangat amburadul, kita ingat waktu itu di Palembang. Meskipun dari sisi prestasi mungkin bisa kita banggakan. Nah, apa yang kira-kira Anda antisipasi untuk 2018 ini? Ya, hari ini kita sedang mengajukan usulan Kepres kepada Bapak Presiden lewat Menko untuk memastikan bahwa penyelenggara ini sudah harus segera diputuskan. Yang kedua, kita juga memohon kepada beliau agar seluruh instansi terkait nanti terlibat penuh dalam penyelenggaraan itu. Nah, kami lakukan agak cepat ini karena kita ingin isu Asian Games ini betul-betul menjadi milik publik Indonesia. Tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Kemenpora meskipun kami di depan, tetapi saya ingin Asian Games ini ada keterlibatan penuh dari seluruh segenap warga masyarakat ini. Karena bagi saya, ini bukan semata-mata kita harus meraih medali emas sebanyak-banyaknya, bahkan mungkin dengan satu target, katakanlah kita harus 5 besar dan sebagainya. Tapi bagi saya ini adalah wajah Indonesia, harga diri bangsa Indonesia, dan martabat Indonesia sebagai tuan rumah. Oke, konkretnya nanti kan yang akan menjadi lokasi-lokasi penyelenggaraan itu adalah Jakarta, Sumatera Selatan dan juga Jawa Barat. Ya. Apa yang adakah lapangan baru yang akan dibuka atau apa yang PR apa yang sebenarnya harus dikerjakan untuk persiapan 2018? Kita tahu bahwa di Sumatera Selatan, di Jakarta dan Jawa Barat, tempat-tempat penyelenggaraan venue-venue sudah menurut kami dan menurut KOI sudah masuk pada standar internasional. Itu memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat ajang Asian Games. Tapi dalam waktu dekat ini, saya sendiri ingin memastikan apakah betul itu sudah ada persiapan di lapangan. Karenanya, satu upaya setelah kita mengajukan Kepres nanti, kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan DKI, kemudian Sumatera Selatan, dan tentu dengan Jawa Barat. Oke. Oke, kalau saat ini kira-kira sudah 2 minggu berjalan, Pak Imam, apa saja mungkin yang sudah Anda lakukan? Hari pertama setelah saya dilantik oleh Presiden Jokowi, saya langsung datang ke Yogyakarta memenuhi undangan KNPI. Di situ ada peringatan Puncak Sumpah Pemuda dan kita di situ berikhtiar untuk mengembalikan semangat pemuda ini sebagai pemilik masa depan yang harus mengukir sejarah hari ini. Nah, kemudian malam hari sebelum hari kedua itu saya didemo oleh OKP. Selama ini Kemenpora selalu menganatirkan pemuda, selalu fokus pada olahraga. Ya. Nah, sudah barang tentu ini menjadi agenda kita nanti paling tidak di APBN 2016 nanti, atau di perubahannya, atau di kebijakan-kebijakan berikutnya, pasti kami akan memprioritaskan bagaimana peran pemuda ini lebih signifikan lagi, lebih prioritas lagi, karena perintah Presiden kita harus melakukan perubahan lewat revolusi mental. Maka dari generasi muda ini nanti kita akan mulai lagi untuk mengembalikan sebuah niat, tekad,
bahwa kita ini sebagai anak bangsa yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya hari ini untuk masa depan kita. Oke, itu cita-cita atau target yang diminta oleh Presiden Jokowi. Ya. Tapi konkretnya akan ada program baru apa sih yang dilakukan oleh Menteri baru Pak Imam Nahrawi untuk kepemudaan misalnya? Ya, kita akan revitalisasi lagi. Kita akan melihat sejauh mana peran-peran OKP selama ini. Apakah lewat kaderisasinya itu sudah menghasilkan calon-calon pemimpin yang handal? Lewat program-programnya itu apakah sudah memungkinkan untuk kita bertarung dengan masyarakat global? Karena 2015 kita tahu kita sudah masuk ke era itu dan sudah barang tentu kita akan mengevaluasi sekaligus mensupport sejauh mana pemerintah ini nanti akan berikan perhatian secara anggaran, pembinaan dan sebagainya. Satu hal Mbak, saya tadi sudah bicara dengan BNN. Kita akan coba nanti teman-teman pemuda kita nanti terutama yang ada di struktur yang melewati fase-fase pelatihan, kepemimpinan dan sebagainya itu harus tes narkoba. Oke. Pertama. Yang kedua mereka harus punya komitmen untuk bersama-sama menularkan apa yang pernah mereka miliki, apa yang mereka dapati dari sebuah proses pelatihan kepemimpinan itu untuk disebarkan pada yang lain. Artinya saya ingin semuanya menyebar virus baik. Virus positif. Oke. Tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk masyarakatnya. Oke, baik. Kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan. Pemirsa tetaplah bersama kami.